Biasanya kalau jam segini ngapain Bapak Ibu? Matiin rosok. Karena waktunya matiin rosok, jawab salamnya madodong mupa. Ibu, sadar itu kan? Makin madodong. Habis bosi apa nggak? Masya Allah. Bu, mau tambah pahala tak? Mau ditambah rizki tak? Mau ditambah anak tak? Mau tidak? Mau. Kalau Bapak mau ditambah bini tak? Hah? Mau dari Bapak Bu ditambah bini nah. Masya Allah. Yuk, yang mau tambah pahala, mau tambah rizki, mau tambah kebahagiaan, mau tambah keselamatan dunia akhirat, berkah rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya tebarkan salam. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, berarti itu orang yang mengucapkan salam sedang mendoakan kita. Semoga hidup kita selamat, semoga hidup tak penuh dengan kesejahteraan, semoga hidup tak, mohon maaf, selamat dunia akhirat. Itu warahmatullah, rahmat Allah juga buat engkau, wabarakatuh, dan keberkahan Allah pun semoga melimpah kepada kita. Itu doa. Makanya kata Nabi tak, orang yang paling siapa? Satu, orang yang tidak mau menjawab salam. Kenapa seke? Dia didoakan sama orang yang mengucapkan salam, tapi dia tidak balas mendoakan. Maka dia adalah orang paling seke. Kira-kira tadi ada yang seke enggak ya? Hah? Ada yang belum sempat jawab salam tidak tadi? Berarti seke ada tidak? Dia ada seke, saya ucapkan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka mau baga seke? Dega. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Desa Lombo, Kecamatan Pikuriase, Kabupaten Sidending Rapan, Provinsi Sulawesi Selatan, negara Indonesia. Dan kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, pengimam, serta pegawai sara, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semua tanpa terkecuali dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya tanya dulu, paham semua bahasa Indonesia kan di sini? Orang Indonesia semua minta? Karena mohon maaf, kalau saya disuruh ceramah bahasa Bugis, angkat tangan Kak. Karena memang tania Ugi. Saya aslinya orang Jawa Barat. Oh, saya aslinya orang Bogor, Jawa Barat, orang Sunda. Laki aku mau tahu Pindrang. Kata Mega tahu Pindrang di sini ya? Ya, alhamdulillah. Jadi orang Pindrang suami saya, jadi ikut Miki di Pindrang, tapi depa macam bicara Ugi, tapi nariko cete macam.
Tidak bisa dijual juga, paham kalau orang bicara. Tapi untuk keluarin kayaknya, apalagi untuk ceramah bahasa Bugis ya, cek deh angka, cek deh, cek deh, cek deh, cek deh. Angka, alhamdulillah. Daripada tidak sama sekali, masya Allah. Jadi kalau memang paham bahasa Indonesia, saya ceramah bahasa Indonesia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari Jumat ini, walaupun kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir, bukan Rabiul Awal lagi, tetapi sudah di Rabiul Akhir, tapi kita masih semangat, kita masih giat untuk mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bedanya peringatan dengan perayaan, Bapak Ibu. Kalau perayaan itu harus tepat waktu. Hari raya Idul Fitri harus 1 Syawal. Sholat Id harus 1 Syawal, nggak boleh 2 Syawal, 10 Syawal nggak boleh. Hari raya Idul Adha ya harus 10 Zulhijjah. Nggak bisa sholat Idul Adha, oh dirayakannya 20 Zulhijjah, nggak bisa. Tapi kalau peringatan kita mengingat terus, tidak mesti harus tepat waktu, fleksibel. Bahkan mohon maaf, sudah berlalu, sudah lewat bulan Rabiul Awal, hari atau bulan Karina Bita, Mega Mopa yang masih mengadakan peringatan Maulid. Kenapa? Karena kita perlu peringatan Maulid ini. Satu, sebagai bentuk rasa syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu bapak yang menyisihkan sebagian rizki tak daleka untuk partisipasi, beli telok kah, beli burak kah, beli sop kok kah, masya Allah, bulannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masya Allah, saya rasa lebih banyak teloknya daripada jamaah yang hadir di sini. Betul tidak? Teloknya ini ada berapa ratus ini, masya Allah, mungkin 1000. Tapi jamaahnya alhamdulillah. Mak berkah telok di sini. Masya Allah, bahkan ada, mohon maaf, itu nggak tahu itu unta tapi telurnya telur ayam. Burung unta tapi telurnya telur manuk. Alhamdulillah, itu ada di mana? Hanya ada di Lombok. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan man anfaqa dirhaman, barang siapa yang menyisihkan sebagian rizkinya fi maulidin Nabi, untuk partisipasi dalam rangka peringatan Maulid, apa kata sahabat Abu Bakar? Kana rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi temanku di surga Allah Subhanahu. Kenapa? Ini bukti cinta kita kepada Nabi kita. Karena namanya cinta harus dibuktikan, tidak hanya diucapkan saja. Cinta sama Nabi tak cinta, tapi peringatan Maulid seke untuk keluar uangnya. Masya Allah. Cinta sama Nabi tak cinta, tapi apa musuh pajak deh ya. Harus dibuktikan. Bu, Bu, kira-kira lah kita cinta nggak sama kita? Cinta. Percaya diri amat ya cinta. Masya Allah. Bapak kira-kira cinta nggak sama Beneta? Beneta cinta itu? Cinta. Tapi seorang suami, mohon maaf, tidak bisa dipegang perkataannya saja. Maaf, saya cinta sama mama, saya hidup semati. Tapi apa? Dia tidak kasih nafkah, dia tidak memperhatikan keluarga, dia tidak melindungi keluarga, dia tidak memberikan kasih sayang kepada keluarga, keluarganya dia jampangi, tidak pernah, mohon maaf, diperhatikan. Ini tidak bisa dikatakan cinta. Kenapa? Karena tidak dibuktikan rasa cinta kepada keluarganya. Makanya pun kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, maka harus dibuktikan cinta tak. Alhamdulillah, minimal setiap bulan Rabiul Awal, setiap bulan Maulid, kita semangat, kita mohon maaf begitu giat untuk apa? Melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita, berpartisipasinya kita, semangatnya kita, membelanjakan hartanya kita dalam peringatan Maulid
ini menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu. Ini bentuk rasa syukur gitu. Kayak mati robeti. Enak itu Pak kalau angkat cadangan. Kalau Bapak juga punya bini cadangan, enak dong sih. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ini bentuk rasa syukur. Karena megalada. Kata Allah, hambaku yang sudah kasih kenikmatan, cek delada yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Padahal apa? Ya Allah, malowang galung nah, malowang darah makan jabola megalak da oto megato bini wa qalilun min ibadiyah syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang cedek lada tadi, yang bersyukur, maka ketika bersyukur rizki kita akan ditambah, ketika bersyukur hidup kita akan tenang, ketika bersyukur Allah kasih kebahagiaan dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ayo kita sama-sama bersalawat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawatullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam salawatullah. Jamaah mau masuk surga tidak? Mau cepat atau lambat? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan yang jawab cepat didengar malaikat pencabut nyawa. Masya Allah. Kita mau masuk surga, kira-kira kita sudah punya tiketnya belum? Hah? Angkat tiket Kak? Baru dipesan-pesan di mana? Di Shopee, di online. Masya Allah. Pak, kita aja jalan-jalan ke tempat rekreasi, angkat tiket yang harus dibeli nih Kak. Jalan-jalan, mohon maaf, ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000. Masuk ke tempat rekreasi, kita lihat pemandangan yang indah, apalagi surga. Keindahannya tidak akan pernah terlihat di dunia, kenikmatannya tidak akan pernah dirasakan melebihi kenikmatan di dunia. Pasti, mohon maaf, harus ada yang dibayar. Tapi bayarannya bukan dengan doi saja, tapi bayarannya dengan amal ibadah. Makanya apa? Oh, surga juga ada kuncinya. Tapi berbicara surga, Bapak Ibu, ada nenek-nenek datang kepada Nabi tak?
Kalau nenek-nenek pasti matoa nih toh. Sipo isina, maka puru kulitna, maputi mana biluatna, lo betonji. Datang kepada Rasulullah, Rasul, doakan nenek biar nenek masuk surga. Apa jawaban Nabi tak? Maaf nek, di surga degaga nenek-nenek. Panrasa nenek-nenek. Panrasa tuh nenek-nenek. Ini nenek ini protes, "Ih Rasul, walaupun udah tua begini, nenek masih rajin musumpah aja. Masih rajin mah puasa. Megato, angkato sedekahku." Nek, walaupun nenek rajin ibadahnya, maaf nek, di surga dedagan nenek-nenek. Nangis nenek. Kalau begitu, untuk apa saya ibadah sampai setua ini? Kalau tidak bisa masuk surga, percuma Rasul. Nenek itu menangis. Ketika nenek itu menangis, Rasulullah lihat, ya Allah, Rasulullah pun tersenyum di peluk nenek tersebut. Nek, betul nek, umatku ketika menjadi penghuni surga apa? Waja'alnahunna abkara. Kami menjadikan mereka penghuni surga yang matowa, yang sudah sipo isina, maka pulu ulina, maputi manam biluana. Tapi ketika masuk surga, faja'alnahunna abqara, kami menjadikan mereka anak darai lagi, malolo lagi, wih, magretak lagi, pak, gagah lagi, bu, cantik lagi. Walaupun ketika mandi, mohon maaf, meninggal dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena di surga tidak ada 4 perkara. 1, di surga degaga tomatoa, malolo mana, usianya antara 30 sampai 40 tahun. Degaga nih, degaga matoa, degaga. Kalau sekarang kan megamo pamatoa itu, masya Allah. Yang kedua, di surga tidak ada orang yang bersedih, menangis, bahagia, tersenyum, tertawa, gembira. Kalau sekarang kita hidup ada kalanya menangis, betul tidak? Bu, biasa kita menangis. Siapa yang bikin nangis? Suami kali. Ya Allah. Tapi di surga beda. Yang ketiga, di surga tidak ada orang yang sakit, sehat mana. Kalau sekarang kita, apalagi usia 40 tahun ke atas, angka manang penyakit. Nah, betul tidak? Malasak, mapedi utuh, mapedi weteng, mapedi lek, mapedi cekong, mapedi i, mapedi u, mapedi at, ya ati. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Itu, tapi di surga dia gagah, kita akan sehat selama-lamanya. Dan yang keempat, kita akan hidup selama-lamanya di surga, tidak ada lagi kematian. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini insya Allah menjadi penghuni surga semua. Amin. Amin. Ya Bapak. Nah, apa kata Imam Ja'far Al-Barzanji? Oh, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan segala kenikmatan surga semoga tercurah diberikan kepada orang yang suka bersolawat, bukan kepada orang yang nyanyi dangdut, apalagi bukan kepada orang yang suka magosip. Bu, lebih banyak salawatnya atau magosipnya? Katanya mau masuk surga tapi mega gosipnya daripada salawatnya. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah.
sambil bikin pecel ladang sholawatan Bu. Salatullah salamullah salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Insya Allah pecel ladang tak lebih enak, berkah dari sholawat. Kalau pecel ladang lebih enak, insya Allah suami tidak cari sambelado di tetangga. Alhamdulillah. Pak sambil madara sholawatan, salatullah salamullah ala Tuhan. Hasil darata insya Allah barakah. Apa tanda keberkahan? Tanda keberkahan itu Pak, Bu, apa? Bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Bukan dilihat dari banyak sedikitnya, bukan. Wah, Masya Allah, angka 2 becakna, bene cadangan. Ada 2 cadangan yang alhamdulillah. Masya Allah, Rahmannya Karim. Bukan, yang namanya berkah itu apa? Mencukupi segala kebutuhan kita, itu tanda berkah. Ada orang yang tidak banyak warang-warangnya, sederhana, tapi hidupnya tercukupi saja, bahagia, tenang, itu tanda berkah. Tapi angka megala ada warang-warangnya, tapi apa? Ya Allah, hidupnya tidak tenang, masih kurang saja. Dia banyak madarek, banyak manok-onok. Masya Allah. Kenapa? Karena merasa kurang. Oh, mungkin Allah cabut keberkahan di dalam hidupnya. Allah cabut keberkahan di dalam hartanya. Sehingga apa? Harta yang kelihatan banyak, tapi tidak bisa membuat dia tenang, tidak bisa membuat dia merasa cukup. Inilah orang-orang yang diambil keberkahan hartanya dan hidupnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Maka dari itu apa? Masya Allah. Yang penting enak hidup di dunia itu yang bahkan yang pas-pasan Pak. Pas. Yang pas-pasan saja, nggak usah berlebih. Pas mau beli mobil, angka doina. Pas mau beli rumah, angka doina. Pas mau jalan-jalan, angka doina. Pas mau bene lagi, angka doina. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Maka hikmah yang pertama apa? Dengan peringatan Maulid, ayo kita perbanyak berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, kalau ngaku kita beriman, kalau ngaku kita percaya kepada Allah, kalau ngaku kita yakin kepada Allah, apa? Sallu alaihi wasallimu taslima. Kata Allah, hei perbanyaklah bersalawat, apalagi di hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat memperbanyak salawat. Salawat inilah yang akan menolong kita nanti di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal. Yang kedua hikmah daripada peringatan Maulid apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tadi kita sudah dengar, sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan untuk kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, ini Allah berbicara kepada Nabi kita. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada umatmu, kalau kita ingin dicintai Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, Bapak Ibu, urusannya beres. Hidup kita tenang, hidup kita dijamin, hidup kita akan terlindungi, hidup kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Kalau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad. Jadikan role model, jadikan contoh.
Kenapa? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kira-kira jamaah, angka kak dosa tak? Bapak ada dosa tak sama Benek tak? Ada? Kak Desa ada dosa tak sama istri tak? Udah bahagia. Ketika dia bilang tidak ada, Pak Desa, sesungguhnya dia telah berdosa. Magai bohong. Biasa bohong sama Bu Desa? Oh, itu dosa. Masya Allah, Pak Desanya aja bohong sama istrinya, apalagi kita ya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Pak, biasa marah-marah sama Beneta? Biasa. Biasa baku bombe sama Beneta? Oh biasa. Kalau kita Bu, biasa melawan Laketa? Oh biasa. Biasa marah-marah sama Laketa? Biasa bohong sama Laketa? Oh pada mau. Masya Allah ya Rahman yang Karim. Maka apa? Kalau kita mengaku banyak dosa, kita mengaku banyak salah kepada Allah, kita bertaubat kepada sesama manusia, mohon maaf, kita saling meminta maaf, minta ikhlas, minta ridho, istri sama suami, suami sama istri. Masya Allah. Maka Bu, biasa cium tangan laki tak? Berapa kali 1 tahun? Oh, 2 kali. Ini yang malolo 2 kali gak cium tangan suaminya. Idul Fitri sama Idul, itu pun hanya acting. Masya Allah ya Rahman. Nih di dalam kitab Ukhutul Ijen, kita istri yang merasa banyak salah sama suami, yang merasa banyak dosa sama suami, apa? Barang siapa seorang istri yang mencium tangan suaminya penuh mengharap ridho Allah, maka dia akan diberikan pahala seperti pahala orang yang mencium Hajar Aswad. Apa keutamaan mencium Hajar Aswad? Menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya apa? Hajar Aswad tadinya batunya warnanya putih turun dari surga, tapi karena dicium oleh manusia, menempel dosa-dosanya di batu itu, maka menjadi batu hitam. Hajar batu, Aswad hitam, batu hitam yang dicium. Nah Bu, kebetulan laki tama bolong, berarti bukan batu hitam, tangan hitam yang dicium. Ya Allah, jangan tersinggung Ki yang suaminya mau bolong. Lakiku juga mau bolong, tapi hitam-hitam kereta api, walau hitam tetap di hati. Iya. Alhamdulillah. Black sweet, black hitam sweet, manis hitam. Kalau sekarang sudah hilang manisnya, tinggal hitamnya mau bolong. Masya Allah, alhamdulillah. Ini apa? Oh, bagaimana hubungan kita sesama manusia. Maka dari itu ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita ingin diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, fattabi'uni, kata Allah, ikuti aku Rasulullah Nabi. Tak, bukan ikuti siapa-siapa, ikuti Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu ada di mana-mana. Apapun profesinya manusia ada di dalam diri Nabi. Tak, seorang pedagang, oh Nabita pedagang. Petani, Nabita juga petani. Seorang bapak rumah tangga, Nabita juga punya keluarga. Seorang guru, Nabita mengajar. Oh, saya apa? Saya yang memimpin pasukan, Nabita juga memimpin pasukan. Manusia biasa Nabita, sama dengan kita. Tapi Nabita punya keistimewaan, itulah yang dijadikan apa? Oh, teladan untuk kita. Qul in kuntum, mohon maaf, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad bahwa saya sesungguhnya Muhammad manusia sama dengan kita. Sama Ki. Nabita minum, Nabita minum.
Kita mandre, Nabi ta mandre. Nabi ta mohon maaf kita tidur, Nabi ta matindroto. Cuman beda. Kalau Nabi ta matindro, mohon maaf matanya saja yang tertutup, tapi hatinya tidak tertutup, kilometernya tetap jalan. Ini mie saja, sudah apa-apa. Iya. Jadi mohon maaf, matindro kita matindro, nak kita matindro tuh. Cuman bedanya kalau kita matindronya mengorok. Tapi apa? Matindronya Nabi tak, mohon maaf, hanya matanya saja yang tertutup, tapi hatinya tidak pernah tidur untuk mengingat Allah. Kita keringatan, Nabi kita juga keringatan. Seperti saya keringatan ini. Tapi keringatnya Nabi kita, oh, wangi seperti parfum. Keringatnya kita, Pak. Macu. Pernah, Bu? Bu? Itu nak istrinya Nabi kita, Aisyah. Kalau Nabi kita habis bepergian, keringatan Nabi ta itu Aisyah senang banget. Jadi kalau Nabi ta habis keluar keringatan, itu Aisyah langsung peluk Nabi ta. Mohon maaf, itu dia tempelin tubuhnya ke tubuh Rasulullah. Biar apa? Biar keikutan wangi karena keringatnya Nabi ta. Itu Aisyah. Saking wanginya. Jadi kalau kita Bu contoh Aisyah, Bu, lah kita pulang dari Madara, peringatan itu, Papa peluk Mina kita, Bu. Tapi bukannya wangi, malah macuk. Alhamdulillah. Itulah Nabi ta. Tapi apa? Basyarun la kal basyar. Nabi ta manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Maka yang harus kita tiru apa dari Nabi ta? Satu, tiru dalam hal ibadah. Nabi ta sudah dijamin masuk surga, Pak, Bu. Tapi apa? Nabi ta ibadahnya luar biasa. Berdirinya begitu lama, saking lamanya berdiri, Nabi ta itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Kenapa? Karena lamanya ibadah. Kalaupun sekarang banyak juga umatnya kakinya bengkak-bengkak, tapi karena asam urat. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi yang pertama kita tiru, jangan sampai kendor ibadah ta. Mesumpah jangka ajalaloki subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Tiga kamu sumpah jangan. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Subuh kesiangan, apalagi kalau subuhnya bosi-bosi. Kayak tadi malam, dari malam hujan di sini kan? Malam Jumat bosi-bosi. Mama apa sih? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Semakin malah ada bosinya, semakin merapat. Wah, padahal apa? Oh, di masjid sudah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. As-salatu khairun minan. Kalau di Indonesia begitu tuh lagunya. As-salatu khairun minan naum. Semakin cakar lu, apalagi yang azannya matoa situ isina. Ya Allah. As-salatu khairun minan naum. Semakin mati bro. Coba yang azan yang ini anak-anak muda dong, yang suaranya masih bau
malam Jumat tonji, boting paru tonji, ya Allah. Masya Allah ya, sholat dulu bangun. Kenapa? Oh, apalagi di waktu subuh itulah malaikat-malaikat menyaksikan apa yang kita kerjakan. Jujur, tabe, pegawai Sarah, kalau musuh ajar subuh berapa jamaahnya di sini? Hah? 2. Berarti imam sama PKK doang. Ya Allah. Oh, kalau hujan atau dena posisi? Kalau dena posisi berapa? Oh, 4 kan ya, 4. Oh, 6. Alhamdulillah. Udah begitu kan jemaahnya matua mana? Ya Allah, yang sudah bangun tanah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana kemana yang lain? Pak. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat, laki-laki yang soleh, laki-laki yang bersumpah dan memberi jamaah, itu tanda laki-laki yang soleh. Laki-laki yang solehnya di rumah, apalagi tidak bersumpahnya, laki-laki solehah. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Apalagi anak muda, Masya Allah. Allah suka kepada orang tua yang ahli ibadah. Ada orang tua rajin memberi jamaah, ada orang tua rajin ibadah, itu Allah suka tuh. Tapi Allah jauh lebih suka anak muda yang rajin ibadah. Kalau orang tua rajin ibadah memang harus begitu. Lo Ega, mau kemana? Sudah dekat waktunya, betul tidak? Kan kita lahir ke dunia ini, bayi, balita, remaja, dewasa, matoa, mati. Betul tidak? Mau kemana? Kita kembali ke dalam tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami ciptakan kalian semua, kata Allah, dan ke dalam tanah kami akan kembalikan kalian semua. Umur kita paling berapa sih? Kata Nabi, Bapak Ibu, umur umatku itu baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku itu standarnya antara 60 sampai 70 tahun. Tuh, Nabi kita saja usianya meninggal 63 tahun. Jadi yang sudah 60 sini, 62 siap-siap Miki. Siap tuh. Pada Isa masih panjang. Oh, masih panjang pada Isa. Masya Allah ya Rabbanya karim. Yang lebih 70 tahun berarti bonus. Saya kalau ceramah takziah, ceramah kematian selalu bertanya lintas provinsi, lintas kabupaten. Saya pegang rekor 3 yang paling panjang umurnya. Pernah di Pindrang daerah gunung ada namanya kecamatan Batu Lapa, itu di Lajeng. Itu mohon maaf saya takziah umur meninggal 135 tahun. Itu juara 3. Yang nomor 2 di Bojo, Kabupaten Baru, saya takziah bapak-bapak meninggal usianya 143 tahun. Saking panjangnya beliau dapat 4 keturunan, anak, Apo utu, Apo kaci-kaci. Cocok tidak? Hah? Cocok tidak? Anak, cucu, cicit, anaknya cicit. Saking panjangnya beliau. Banyak yang hadir itu katanya keluarga semua. Beliau memang ustazah, kebetulan memang umurnya panjang, anaknya panjang, cucu mohon maaf anak kabarnya, Apo kabarnya, kebetulan legator benena. 4 benena Pak Desa. Pak Desa 4. 4 Pak Desa. 4 Pak 4. Jadi kalau Bapak melo sampai umur tak kami gari amarata. Amarata bukan benet. Itu yang nomor 3 dan nomor 1 perbatasan Pindrang Parepare. Laba-laba itu meninggal usianya 153 tahun. Itu rekor yang paling panjang saya memberikan selama takziah. Mudah-mudahan nanti di Lombok ini ada yang memecahkan rekor saya, ada meninggal 200 tahun. Amin. Amin. Pegang kamera. Masya Allah. Nggak usah kita pikirkan panjang pendek umur kita. Karena yang menjamin kebahagiaan kita nanti bukanlah yang panjang umurnya. Yang terjamin hidupnya bahagia nanti di akhirat siapa? Orang yang berkah umurnya.
udah makutuk, maseke, maborok, macintang, maceceng, menguap. Ya Allah, tega. Dan dia belum bertobat. Maka dari itu, Pak Bu, kita selalu isi umur kita untuk beribadah. Tiru Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Beliau ibadahnya luar biasa. Lama berdiri sampai bengkak-bengkak kakinya, sedikit tidurnya. Masya Allah, kenapa? Karena dipakai untuk ibadah. Kita yang belum tentu masuk surga, yang belum dijamin masuk surga, tapi Masya Allah beribadah masih bolong-bolong. Maka dari itu ibu bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keimanan yang kuat. Kenapa orang dulu, mohon maaf, di sini maulidnya pakai telur, ditancap bibura. Oh, ternyata orang-orang dulu menginginkan, setelah peringatan maulid, ayo kita bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur. Makanya orang dulu kalau maulid angka lisu yang pakai daun. Itu apa? Oh, bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur untuk lisu kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Tancap di bura ini menjulang ke atas sebagai simbol hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sehingga apa? Kalau iman kita kuat, iman kita kokoh, maka hubungan kita dengan Allah pun semakin kuat dan semakin kokoh. Maka diharapkan seperti itu. Pak, Bu, kita kenal Abu Lahab? Kenal tidak? Kenalan di mana? Oh, tahu kisahnya. Siapa itu Abu Lahab? Paman Rasul. Coba saya mau tanya, ayahnya Rasulullah siapa namanya? Abu Bakar. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib. Tes 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib. Pada zaman dahulu kala, pada zaman lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Muhammad namanya. Indona? Ambona? Kega Mondro? Tapi jujur ibu, ketika kita bobokan anak tak, tidurin anak tak, kira-kira yang dinyanyiin lagu itu bukan? Yang dinyanyiin apa? Oh, kemana, kemana, kemana. Lah anak bingung, mama mau kemana? Sakitnya tuh di sini, di dalam. Itu lagu ngaji Madareke. Sakit, nyanyiin itu. Oh nak, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Tanya sama anaknya, siapa namanya, Ma? Nabi Muhammad namanya. Nama induk kan, Ma? Siti Aminah ibunya. Ambo nama? Abdullah nama ayahnya. Kega Mondro, Ma? Di Madinah tempat tinggalnya. Terus, Ma? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Loh, Ma, tadi katanya Nabi yang terakhir dan mulia. Loh, kok sekarang Rasul, Ma? Apa itu bedanya, Ma? Kalau kita ditanya begitu, pasti apa jawabannya? Tanya kok Google.
Tanya ke di internet. Orang tua dulu bisa jawab, oh nah, kalau Nabi itu orang yang diberikan wahyu, tapi tidak ada kewajiban disampaikan kepada umatnya. Itu Nabi. Jumlahnya ada berapa? Kurang lebih 125.000 Nabi. Tapi kalau Rasul, orang yang diberikan wahyu dan berkewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kita harus yakini, imani, ada 25 Rasul. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Oh begitu mah. Terus mah, setelah dewasa diangkat menjadi Rasul, siapa yang angkat mah? Pak Desa? Bukan oleh Allah yang kuasa, penguasa alam. Oh, mengajarkan sosok nabinya, mengajarkan ilmu tauhid bahwa Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Sehingga apa? Oh, sederhana tapi memberikan pendidikan. Coba mama zaman sekarang saya tanya, Bu, istrinya Rasulullah siapa namanya? Gak ada yang tahu. Coba saya tanya, istrinya Raffi Ahmad siapa namanya? Nagita Slavina. Anaknya siapa namanya? Oh, Rafa Karayeza. Sekarang saya tanya, anak-anaknya Nabi siapa namanya? Fatimah doang. Padahal anaknya ada berapa? Ada 7. Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Umi Kulsum, Fatimah. Tapi yang ditanya Fatimahnya saja. Coba anak-anak Nabi Ahmad kenal dari Rafathar, Rayanza sampai Lili. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini sangat amat menyedihkan, karena yang dijadikan model contoh selebriti, yang dikenal keluarganya selebriti. Padahal apa? Kira-kira Raffi Ahmad selebriti yang lain kira-kira menolong kita nanti di yaumil kiamah? Yang menolong kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu tadi, perbanyak sholawat biar kita pantas layak dan memang cocok untuk diberikan syafaat. Yang kedua, tiru ibadahnya, musim pajangnya minimal Bapak Ibu adalah wajib. Kita tinggalkan musim pajang yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan sampai kita tinggalkan, serepot apapun, marepah apapun. Marepah magal, mada, maba, mana, mababot, mago, magosok, magosok. Oh di sini ibu-ibu marepah magosok ibu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, lalu yang kedua, kenapa di Maulid orang Sulawesi ini ada soko? Soko mabuk, soko bolong kah, soko putih kah? Oh, ternyata orang-orang dulu di Sulawesi, nenek moyang kita mengharapkan setelah peringatan Maulid, yuk eratkan silaturahmi kita seperti lengketnya soko. Soko kan lengket toh? Maka silaturahmi kita diharapkan lengket di atas perbedaan-perbedaan kita. Tuh lihat, angka macela, angka pakudara. Pakudara cocok kan? Pakudara cocok. Pakudara itu apa? Biru. Hijau apa hijau? Hijau bahasa Bugis apa? Ya hijau pokoknya. Ada hijau, ada biru, ada orange, ada ungu, ada pink. Berwarna-warni indah kelihatan. Kalau satu warna saja kayaknya kurang indah, kurang berseri. Tapi ketika berlainan warna, maka akan terasa berwarna hidup ini, akan terasa indah. Begitu juga perbedaan di antara kita. Mungkin, mohon maaf, satu kepengurusan antara Pungima, pegawai Sara. Oh, ada perbedaan. Tetapi apa? Yuk kita duduk bersama, cari jalan keluar dari perbedaan itu. Jangan sampai perbedaan itu
membatalkan silaturahmi kita. Karena ada di masjid-masjid besar, mohon maaf, karena banyak orang pintar pengurusnya, saking mohon maaf merasa paling pintar, sehingga apa? Oh, terjadi perselisihan. Bahkan ada kubu kiri dan kubu kanan, ada sayap kiri dan sayap kanan. Kenapa? Karena itu mohon maaf orang-orang yang merasa selalu pintar. Padahal apa? Di atas langit ada langit. Wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong, maborroh, mancingkan. Kalau mau sombong, Nabi tak yang pantas sombong. Kalau mau mancingkan, Nabi tak yang pantas mancingkan. Kenapa? Karena Nabi tak, mohon maaf, segala-galanya punya, kemuliaan punya, keistimewaan punya. Bahkan beliau mohon maaf diambil oleh Allah menjadi teladan untuk kita. Tapi Nabi tak tidak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syahidal haya'i wat tawadhu. Nabi itu sangat amat apa? Matan resirina. Macam ikan? Sangat pemalu. Artinya pemalu apa? Malu kalau Nabi tak ibadahnya tidak maksimal. Masiri kalau Nabi tak mengambil haknya orang lain. Malu kalau Nabi tak tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada umatnya. Malu, mohon maaf, kalau dia mengecewakan orang. Malu kalau dia mohon maaf bikin orang sakit hati. Malu, malu, malu. Al-haya'u minal iman. Wattawadhu. Dan Nabi itu sangat apa? Rendah hati. Dia nama borok, dia nama cingkang. Coba kita belajar dari gerakan sholat. Jamaah, saya tanya, anggota tubuh kita yang paling terhormat apa? Kepala. Ulu, coba di ulu. Ulu, makanya ulu ada di atas, tidak ada ulu di bawah. Kenapa ketawa, Pak? Tidak ada itu ulu di bawah. Ada dari sini ulu di bawah. Hah? Ada. Di mana? Di mana? Masya Allah. Makanya orang-orang terhormat disimbolkan dengan ulu, dengan kepala desa, kepala wilayah, kepala sekolah, kepala rumah tangga, kepala dusun, kepala keluarga, kepala negara, kepala. Maka kepala di atas, diganggap kepala di bawah, diadakan. Mohon maaf, ada anggota tubuh kita yang masih malu kalau kelihatan aib untuk kita. Maaf, daerah tengah, maaf. Boli saya contohkan, baca di boli. Boli. Coba ketika sholat, Allahu Akbar, ulu di atas, boli di bawah. Ulu bilang sama Bori, Bori, saya loh hebat karena saya di atas, kamu Bori di bawah. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya, saya di atas. Ini kata ulu, bilang sama Bori. Kata Bori, ulu aja nama borok kok. Suatu-waktu nanti mungkin kita sama kedudukannya, cocok. Ketika ruku, Allahu Akbar, bagaimana posisi ulu sama ulu? Sejajar nih, Bori bilang sama ulu, pada moy. Kita sama kedudukannya. Tadi kamu sombong karena di atas. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ulu sombong lagi. Bori, saya di atas lagi. Tapi ini pun tidak selama-lamanya. Lalu sujud. Lebih tinggi daripada ulu. Bori bilang sama ulu, lihat sekarang dirimu. Tadi kamu sombong, menghinakan aku karena aku lebih rendah kedudukannya daripada kamu. Sekarang lihat, kamu lebih rendah dari aku. Bahkan engkau yang merasa hebat, aku yang kau hinakan karena di bawah. Tidak diperintahkan oleh Allah untuk mencintana, tapi kamu yang merasa sombong diperintahkan oleh Allah mencintana. 1 rakaat 2 kali, 17 rakaat 1 hari 1 malam, 34 kali engkau
Betul tidak? Jangan sombong. Maka kata Rasulullah, waktu keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Karena ketika sujud kita menghambakan diri kita ini bukan siapa-siapa. Oh, saya banyak hartanya. Emang harta dibawa mati? Bawa mati tidak? Gantung dibawa mati? Darah tak? Emas tak? Ibu punya emas? Berapa kilo? Cek bu, orang Jawa bu, emasnya berat-berat. Iya. Ada yang punya 50 kilo, ada yang punya 70 kilo, 100 kilo juga ada orang Jawa. Mas Karyo, Mas Eko, Mas Joko. Masya Allah, orang Bugis nggak punya emas, punyanya apa dai ya, orang dai Makassar. Masya Allah, kita punya tanah, punya darah berhektar-hektar Pak Bu. Kalau kita mati kita hanya butuh 1 kali 2 meter untuk tubuh kita dikembalikan. Masya Allah, apa yang disombongin? Jabatan, nanti juga pensiun. Pak Desa 8 tahun, kalau 2 kali berapa tahun? 16 tahun. Udah begitu pensiun, tidak ada lagi panggil Pak Desa. Enggak Pak Desa? Iya. Makanya mumpung kita punya jabatan apa? Baik kepada rakyatnya, hargai rakyatnya, peduli kepada rakyat, perhatian kepada rakyat. Rakyat sayang, rakyat melindungi, rakyat merasa senang. Bapak selesai dari kepala desa pasti tetap dihormati oleh masyarakat. Betul tidak? Kenapa? Karena dulu coba kalau desanya senang-menang, tidak amanah, mentang-mentang dia mohon maaf dia punya jabatan, tidak peduli kepada rakyatnya. Iya, ketika desanya dia ke desa, iya ke desa. Ketika pensiun, dena jampan itu rakyatnya. Betul tidak? Masya Allah, kenapa? Karena apa? Oh, ketika kita bisa menjaga amanah itu, maka amanah itulah yang membawa dia akan menjadikan mulia di atas derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pensiun tidak ada di bawah mati. Maka dari itu ibu bapak hadirin hadirat, apa yang dibawa mati? Hanya amal perbuatan kita. Mesumpah janta, puasa tak, sedekah tak. Maka dari itu apa yuk? Jangan pernah ada yang merasa hebat, jangan ada yang merasa pintar, kaya, pandang, hormat, terbang. Masya Allah, jangan. Karena kita semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah siapa orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita jaga silaturahmi kita nih seperti 3 dan 5 jari ini. Apa? Yang pertama, apa ini namanya? Bahasa Inggrisnya? Indo 5. Tanya aku 5. Indo 5. Ini jari siapa? Pemerintah. Dari tingkat dusun, desa, camat, bupati, mohon maaf gubernur, itu ini apa? Pemerintah umaro. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Islam pun mengajarkan agar kita juga taat kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak memberikan kezaliman kepada rakyatnya. Taat. Insya Allah. Nih, kalau Pak Desa sudah bilang, bagus, urusannya selesai. Makanya orang dulu nggak bisa tanda tangan pakai apa? Jempol. Sah. Ini legalitas. Yang kedua siapa? Telunjuk. Siapa ini? Oh, Pak Sodi. Angkat Doina. Orang kaya kalau sudah nunjuk-nunjuk urusannya beres. Masuk ke masjid bagus, saadah, lagi bangun. Panitia, apa yang diperluin? Ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Oh ya, nanti saya nyumbang ini. Saya nanti nyumbang ini. Saya nanti nyumbang ini. Oh, urusannya beres kalau orang kaya nunjuk-nunjuk. Kalau dia gak ada Doina nunjuk-nunjuk. Dia gak ada harapan. Nunjuk-nunjuk bawang. Tapi terkadang mohon maaf yang lebih cerewet, yang lebih rewel itu apa? Orang yang digagas sumbangan. Betul tidak? Betul tidak di sini? Digagas. Orang yang digagas sumbangannya, tapi apa? Paling banyak bicaranya, paling banyak kritiknya. Tapi digagas sumbangan. Orang kaya perlu peranan. Ini mohon maaf, insya Allah ini orang-orang yang menyumbangkan untuk peringatan Maulid, mudah-mudahan Allah ganti rizkinya yang lebih banyak dan lebih berkah. Amin.
hukum harus benar-benar lurus, nggak boleh miring ke kiri, nggak boleh miring ke kanan. Ulama begitu, netral. Polisi membela yang benar, bukan membela yang baik. Lalu yang keempat siapa? Oh, ini jadi manis. Masa-masa yang manis adalah apa? Masa-masa anak muda. Maka dari itu apa? Oh, perlahan anak muda nih. Makanya pengurus panitia masjid harus ada anak-anak muda nih. Pak Isanya juga masih muda saya lihat. Umurnya masih 20 tahun saya lihat. Masya Allah. Saya lihat sekarang beberapa saya pergi ke tempat-tempat daerah, itu bahkan mohon maaf camat-camatnya pun muda-muda sih. Ke daerah Sengkang kemarin, daerah Bone, daerah Waljub, rata-rata mohon maaf camatnya malu mana. Mungkin yang sudah tua dipensiun semua, dimuseumi semua. Kenapa? Memang perlu. Sekarang itu apa? Pergerakan anak muda. Boleh orang tua dipasang menjadi apa? Menjadi orang yang memberikan apa? Oh, saran, memberikan masukan. Nanti anak muda yang bergerak, biar gerakannya cepat. Karena kalau matoa bergerak madoro nih, dapat lodi. Ini anak muda. Ini perlu peranan. Yang terakhir ini apa? Oh, kelinting. Ini kecil-kecil cabai rawit nih. Kalau nggak ada ini nih, tidak beres urusan. Siapa ini? Peranannya ibu-ibu, emak-emak, makun re. Kalau mau beli tega dan ibu-ibu, maluasan mana tidak? Betul tidak? Kenapa bapak tidak ada kerjanya masalah dapur? Bapak hanya menggalu, madara, pulang ke rumah, kerjanya cuma 3M. Apa itu 3M? Mandre, matingro, minre. Masya Allah. Padahal apa Pak? Yasifuna lahu ninalita alena mato, yang perbaiki sendalnya kalau rusak. Wa yarfa'u saubahu alena mato, yang perbaiki bajunya kalau robek. Wa yahluku syatahu alena mato, yang memeras susu dari bebek kalau Melo minum susu. Wa yasuru fi mati ali bisuratin sariyah, dia alena mato yang membantu pekerjaan rumah tangga di dalam kehidupan rumah tangga. Itu Nabi. Kita melo mande ma mande, melo matinglo ma matinglo, melo susu. Masya Allah, serba istri. Makanya ibu punya peranan ini luar biasa. Makanya orang Bugis itu Masya Allah serba Indo. Indo aje, Tania Ambo aje, Indo 5, Tania Ambo 5, Indo boting, Degaga Ambo boting, Indonesia, Degaga Ambo sia, Indomie, Degaga Ambo, Indomaret, Degaga Ambo. Bahkan negara kita Indonesia, Tania Indonesia, Indo mana? Makanya ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Kalau tiap tahun itu kan mataku gimana? Kurang gimana? Mataku sih. Gimana lagi mataku? Masya Allah ya Rahmannya Karim. Maka apa? Oh, ibu juga punya peranan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Jangan kita remehkan kaum wanita. Jangan kita bilang perempuan itu kaum yang lemah. Oh, mana lemah? Sekuat apapun bapak tidak bisa matampu. Betul tidak? Maka tampu sih. Sekuat apapun bapak tidak akan pernah bisa melahirkan. Ibu yang melahirkan di mana? Antara hidup dan mati. Suaminya cuma ada di depan kamar sambil bolak-balik merokok. Ibu di dalam kamar bersama. Antara hidup dan mati. Kuat. Sekaya apapun bapak tidak bisa menyusu. Betul tidak? Ibu yang punya. Ibu. Makanya ketika ditanya, siapa yang harus berbakti kepada Allah dan Rasulnya setelah Allah dan Rasulnya? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul?
Baru yang keempat, siapa lagi Rasul? Bapak. Ibu, bapak. Ibu 3 kali, bapak sekali. Sekali bapak, ibu 3 kali. Jadi 1 bapak, 3 ibu. Jadi berbisnis Pak Nisa. Masya Allah. Ini kaum wanita, bahkan Rasul mengingatkan, an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau negaranya tiangnya makunrenya bagus, maka negara pun akan bagus. Tapi kalau perempuannya sudah jelek bobrok akhlaknya, maka negara akan rusak juga akhlaknya. Kenapa? Karena dari kaum wanita akan lahir jutaan generasi-generasi penerus bangsa. Masya Allah. Maka mudah-mudahan ibu yang di hadapan saya adalah ibu-ibu yang solehah, sehingga bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, ditunjang oleh bapak-bapak yang soleh, yang selalu memberikan teladan kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Anak-anak kita akan mencontoh kebaikan dari orang tuanya, insya Allah. Ini, ayo, 5-5-nya harus ada berpartisipasi, harus bisa bergerak dalam kehidupan masyarakat. Maka insya Allah negara kita, masyarakat kita khususnya desa Longgo ini, dusun berapa ini? Dusun 3 khususnya, mudah-mudahan hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, penuh dengan kebahagiaan. Jangan pernah iri-iri dengan kenikmatan orang lain, Bu, jangan pernah cemburu dengan kenikmatan orang lain, karena belum tentu apa yang kita lihat baik itu baik kenyataannya, betul tidak? Jangan pernah selalu melihat halaman rumah orang lain akan terasa indah, tapi tidak pernah melihat halaman rumah sendiri. Syukuri, jangan pernah iri. Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya tak bahagia. Cikampek Tasikmalaya, hidup capek kalau kepoin tetangga. Cianjur tanah Toraja, banyak bersyukur daripada memfitnah. Gibah, gosip, Makassar sampai ke Pindrang, banyak sabar maka hidup akan tenang. Tuh, jangan suka kepo sama tetangga. Tetangga beli kulkas baru, dia yang meke. Tetangga beli kompor baru, dia yang tetangga beli kapas angin baru, dia yang berputar kepalanya. Tetangga beli motor, dia yang burung. Tetangga naik jabatannya, dia naik tensinya. Tetangga beli mobil baru, dia naik mobil ambulans, serangan jantung. Tetangganya naik ke tanah suci, mohon maaf, dia innalillahi. Ya Allah, kenapa? Masih hati. Maka tadi hilangkan penyakit hati tadi, maborok, macing, mapediat, masiriat, masek, makut, mango. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Kita bersyukur, kita tawadhu, saling menghargai, saling hormati, sehingga insya Allah silaturahmi kita akan terjalin dengan indah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, sudah jam 3 yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya kasih kenang-kenangan dulu sholawat. Sayang disayang sayang, orang cantik tidak sembahyang. Sayang disayang sayang, orang tampan tidak sembahyang. Siti Aisyah cantik tetap mau sembahyang. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahana, wal ali wal ashabi
Sayang disayang sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madareke matemu. Nabi Sulaiman kaya, tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin, tetap mau bersyukur. Pak, kalau angka beneta dena musuh pajak, tegas Pak. Salah, suruh. Karena kapan beneta dena musuh pajak, Bapak biarkan, Bapak tidak tegur, Bapak tidak perintahkan beneta berdosa, dosa beneta menjadi dosa kita. Kalau dibiarkan, beda kalau sudah ditegur tapi masih makutu, itu urusannya dia sama Allah. Tapi apa kewajiban kita? Tegur, perintah. Anfusakum wa ahlikum, nah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau ada ini tadi yang musuh pajak, nyanyiin, tegur, Bu, salah. Maka Pak, tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin keluarga. Kalau istrinya bilang, kalau dia nelo Pak, kalau tidak mau Bu, pilih dua pilihan. Apa Pak? Diganti atau ditambah? Ya. Bu, kira-kira kalau disuruh pilih diganti dengan ditambah, ibu pilih mana? Tidak ada. Musuh pajak, lama. Masya Allah, nyanyiin. Sayang disayang sayang, istriku tersayang tidak sembahyang. Kalau laki tak dia namanya musuh pajak, ancam. Pak, musuh pajak Pak. Pak, nanti kita yang pertama kali digantung, karena kita pemimpin keluarga. Karena dosa Bapak bukan dosa saya. Jadi beda tuh Pak. Kalau dosa istri, dosa suami. Tapi kalau dosa suami, bukan dosa istri. Emang ini syariatnya. Makanya luar biasa, Bapak itu pemimpin. Hati-hati, Bu. Sekali lagi, dosa istri, dosa suami. Tapi dosa suami, bukan dosa istri. Bapak dia yang musuh pajang berdosa, oh, ibu tidak terkena dosa cipretannya. Sebaliknya, duit suami, duit istri. Tapi duit istri bukan duit suami. Ya. Betul Bu? Makanya suami, apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Ya. Kalau tapi ingat Bu, kita tidak akan bisa masuk surga, bahkan hanya mencium bau surga ketika ibu durhaka kepada suami. Ya. Makanya nyanyiin kalau suami tidak mau sholat. Sayang disayang sayang, misalkan suamiku berkumis tidak sembahyang, jangan tersinggung, jangan ditutup kumisnya. Saya menyinggung yang dia yang musuh pajak. Suamiku giginya sipok tidak sembahyang. Ya Allah, mantua dia pamilo musuh pajak. Tapi mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hah? Oh, tutup doa. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan Allah berkahi, Allah rahmati dan Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amikati mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadha jam'ana marhuma wa maghfura, waj'alna tafarruqana min ba'di tafarruqana maqsuma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah pertemuan kami ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Babu Sa'adah Desa Lombok Dusun 3. Mudah-mudahan Kau rahmati ya Allah, mudah-mudahan Kau berkahi ya Allah. Apa-apa yang ada di sini, apa-apa yang nanti kami makan, apa-apa yang nanti kami bawa pulang ke rumah, bukan hanya sekedar makanan, bukan hanya sekedar yang kami bawa, tetapi mudah-mudahan yang kami bawa itu
akan mendatangkan keberkahan untuk kami ya Allah, akan mendatangkan rahmat-Mu darimu ya Allah, akan mendatangkan keridhaan-Mu kepada kami ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan kami setelah selesai ini acara, kami kembali ke tempat masing-masing dengan aktivitas kami masing-masing. Tetapi ya Allah, kami mohon Engkau jaga jalinan silaturahmi di antara kami ya Allah. Engkau jaga ukhuwah Islamiyah di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, tebarkanlah kasih sayang di dalam jiwa-jiwa dan hati-hati kami ya Allah, sehingga kami menjadi manusia yang saling peduli, saling menolong, saling mengasihi dan mencintai satu sama lain, saling peduli dan saling membantu. Apalagi ketika ada keluarga kami, ada saudara kami, ada teman kami yang merasa kesusahan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Karim, jadikanlah kami menjadi umatnya Nabi-Mu yang telah mendapatkan syafaat darinya ya Allah. Ya Allah, tumbuhkan rasa cinta yang begitu besar kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan cinta dan rinduan ini kepada Nabi-Mu ya Allah, yang telah akan menjadi kunci kami mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, turja syafa'atuhu. Ya Allah, kami sangat menginginkan dan mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli niyatin al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian balik bulu balik tasih. Sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.